di lapangan yang di lapangan kita sekarang itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Era. Nah, Ya. saya melihat hampir semua SLB, hampir semua. Mohon maaf kalau nanti saya ada yang keliru ya, tapi hampir semua SLB sampai detik ini ketika gurunya mengajar masih cenderung apa yang ingin dia ajar. Iya atau tidak, Pak Ibu? Mayoritasnya seperti itu, Ibu. Mayoritasnya masih seperti itu di lapangan. Benar, itu benar. Benar ya. Jadi pertanyaannya ketika guru sudah membuat yang seperti itu, asesmennya di mana letaknya, Pak Dri? Di atas kertas. Tidak ada. Iya. Iya. Iya, Bu. Tunggu, tunggu sebentar, Bu. Ada anak. Di atas kertas ya Bapak Ibu ya. Jadi asesmen Iya, Bu. itu hanya di atas kertas. Sedihnya saya tuh di sana. Jadi ini iseng-iseng ya. Mungkin Bapak Ibu nih yang sudah semuanya kan alumni. Hampir semuanya kecuali Ibu Indah ya. Jadi di PLB UNP itu tetangga kampus kita tuh Bu Indah ada satu keluarga memiliki anak tunagreta 3 orang. Jadi di sebelah kampus PLB itu ada SLB, dia di sekolah di sana. Saya kadang-kadang kan saya paling sering tuh mendekati anak-anak itu, kemudian nanya, mungkin masih ingat Era ya sama Didit, Febri, Angga, masih Iya. ingat ya? Masih ingat Bapak Ibu semua ya? Masih, Siapa Bu. yang pernah bertanya kepada Didit waktu dulu, kira-kira berapa tahun yang lalu dia sudah mulai mogok dari SLB? Dia mogok dari SLB itu pertama saya tanya, Didit, kenapa tidak mau sekolah? Pada usianya kan sudah 20 tahunan tuh. Jawaban si Didit sederhana waktu itu Pak Martias. Awak kuliah pakai Sarawak, abu-abu, rebu. Nah, itu jawabannya. Jadi Pak Mul sebagai kepala sekolah menyuruh dia pakai celana merah. Si Didit merasa dia sudah besar, dia harus pakai celana abu-abu. Abu-abu. Meskipun Betul, itu betul. sederhana kita dengar, tapi maknanya mendalam itu. Pak Bu, saya sudah besar Ibu. Kan gitu ya? Satu. Suatu hari tanya lagi kepada si Didit. Dit, kenapa nggak mau sekolah? Pergilah ke SLB lagi, Dit. Apa jawaban si Didit? Ah, nggak mau sekolah, Bu. Kenapa nggak mau sekolah, Didit? Ah, Ibu SLB itu elele. Anak tunagrahita menyebut guru SLB ele. Hai, halo, what happened? Sehingga ibu nanya lagi, kok elele? Nah, ingat nggak Bapak Ibu? Mungkin yang masih Legenda atau siapa ya? Atau Fitri ini. Ingat nggak? Dulu sering di SLB 1 di aulanya tuh main talempong. Mungkin Iya, masih Bu. apa yang masih S1. Sering kan berlatih talempong gitu. Yang dilatih itu kan anak tertentu untuk persiapan mengikuti acara entah apa. Didit ini sebenarnya ingin ikut. Tapi oleh guru SLB, Didit belajar masuk kelas. Didit harus masuk kelas, harus duduk di dalam kelas, harus membuat huruf A 1 halaman, harus membuat angka 1 halaman penuh. Makanya si Didit mengatakan, awak nak mau belajar, Bu, Ibu guru itu ele. Jadi dia mengatakan Ibu guru ele. Padahal makna terdalamnya apa? Bahwa saat itu guru SLB sudah tidak memikirkan anak ini butuhnya apa. Asesmen itu 4 tujuannya, mengetahui kekuatan anak, mengetahui kelemahan anak, mengetahui kebutuhan belajar anak. Baru nanti membuat program pembelajaran yang tepat. 4. Jika Bapak Ibu belum terjawab 4 ini dalam asesmen, nonsen pembelajarannya bisa berbasis hasil asesmen. Nah, ini dia. Yang dibutuhkan si Didit apa? Sudah tidak lagi membuat angka 1 halaman, 2 halaman. Yang dibutuhkan itu keterampilan sosial, kemandirian di masyarakat.
Nah, jangan diajarkan juga si Didit ke penjumlahan bersusun ke bawah. Nggak ada gunanya bagi si Didit itu. Itu kayak gitu. Nah, masih ini kan keterbatasan, maksudnya semua yang kita hadapi itu anak-anak yang memiliki keterbatasan di mana mereka harus kita akomodir. Keterbatasannya itu dalam bentuk apa? Mengajarlah apa yang dibutuhkan anak. Bukan mengajar apa yang saya mau ajarkan. Beda kan? Apa yang dibutuhkan anak itu yang kita ajarkan. Nah, sebenarnya asesmen itu. Ada satu keterbatasan dari asesmen fungsional. Satu keterbatasan asesmen fungsional apa? Terkadang guru menjadikan kurikulum fungsional itu seperti acuan standar. Ya enggak? Kalau saya boleh mengatakan di SLB kurikulum itu seperti cita-cita. Kalau dalam bahasa agamanya kurikulum itu seperti ketakwaan. Apakah bisa kita katakan kepada diri kita sekarang, saya sudah bertakwa? Jarang orang bisa mengatakan itu ya Pak Matias. Pasti orang tidak ada, tidak ada. tidak ada. Pasti semua orang akan mengatakan insya Allah kita semua menuju ke Iya, ketakwaan. istiqamah. Ya, menuju semua. Berarti kurikulum itu seperti ketakwaan itu di SLB Bapak Ibu. Insya Allah kita semua menuju ke sana. Oh, kalau kita sampainya di sini dulu, iya kita masih menuju ke sana. Beda kan dengan sekolah reguler. Sekolah reguler sudah ada standarnya. Semester ini tuntas ini, semester besok tuntas itu. Yang tidak tuntas remedial. Kan gitu dia kalau di sekolah reguler. Tapi apakah bisa itu kita berlakukan di SLB? Tidak bisa. Tidak bisa. Sangat bervariatif. Ada yang mau bertanya terkait tugas sebelum Ibu menyajikan nama-nama instrumen asesmen yang akan Bapak Ibu googling nanti untuk sebagai dasar membuat tugas kelompok yang 2 orang itu. Saya akan share di grup chat saja ya. 1. Nanti silahkan di googling ya. Sambil bertanya boleh ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah terlihat enggak? Saya minta ke Padri saja. Padri tolong merespon ya yang Ibu tanya. Sudah minta tolong. Padri pakai laptop kan? Ke laptop Ibu. Oke, tolong Ibu di ini. Sudah 2 Ibu share nama instrumen. Dipindahkan ke Word ya Bu gitu. Oh enggak, maksud Ibu minta Padri membantu temannya mencari, menggoogling. Oh, Ya. oke. Ini baru tentang membaca ya. Nanti Bapak Ibu choose one, ambil dan pilih salah satu instrumen asesmen itu dan kita nanti akan perkaya di sana. Yang berbentuk buku kayak apa yang pakai dolar itu ya Bu ya? Oh itu jangan, itu sudah seperangkat tesnya itu. Oh gitu. Yang ininya saja, yang brief review-nya saja. Jadi misalnya gini, di Woodcock itu reading mastery test, apa aspek yang diukur di sana, itemnya berapa. Nah itu ya. Test of reading comprehension itu dia digunakan untuk asesmen apa, aspeknya apa saja.
yang punyanya orang ini ya. Nah, itu Mhm. gunanya apa? Agar Bapak Ibu ini bisa terbuka wawasannya bahwa dunia internasional itu sudah bermain orang seperti ini loh, gitu ya. Jadi jangan kita sibuk juga asesmen Marlina, jangan seperti kata bawah tempurung, Pak Martias. Ya. Saya nggak suka The itu, reading Wak. comprehension. Jadi maksudnya silahkan membaca buku Marlina, tapi yang luar juga dibaca. Iya. Supaya pengetahuan kita. Sudah itu sudah membaca sudah berapa itu? 4, Bu. 4 ya. Satu the reading. Nah, ini satu lagi. Cukup lah. Ah, itu dia. Untuk membaca. Sama-sama. Mana si Resi? Suruh Resi sini lah sebentar. Aspek. Untuk Ika boleh ditambahkan 1 K. Linknya yang tadi link itu tambahkan di dalam link itu ada 1 folder instrumen asesmen terstandar. Jadi Bapak Ibu yang sudah berhasil mendownload instrumen itu apa adanya ya, langsung masukkan ke dalam link Google Drive itu. Jadi semua orang bisa kapanpun dia inginkan bisa mengakses. Bisa ya Kak? Sudah berapa itu Padri? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Oke, Mm-mm. cukup untuk membaca cukup 5 instrumen. Jadi maksudnya mencoba Ibu bagi 6 ya? 6, 1, 6, salah. 6, 6, 6, 6, 6. 6, 6, 6. 6. Nama tesnya pasti berbeda, nama instrumennya, kemudian peruntukannya jelas untuk membaca, hanya aspek-aspeknya saja yang akan jadi penekanan. Aspek. Langsung nanti yang sudah mendapatkan mendownloadnya itu bisa langsung masukkan linknya, sudah bisa ya Ika? Sudah, Bu. Sudah ya, langsung. Jadi gini, ketika Ibu memberikan beberapa instrumen asesmen, Bapak Ibu harus menguasai 1 saja dari instrumen asesmen membaca. Nggak perlu semua. 1 dikuasai itu akan menjadi sebuah tool, alat bantu untuk mengasesmen di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya. Bu berbahasa Inggris, Bu? Iya. Iya berbahasa Inggris.
Kalau ada masalah, ini mumpung ada Bapak kita di sini, Pak Martias. Itu ya. Nah, sambil jalan silahkan untuk mencari sambil Google Translate kan ada, Bu Prof. Google saya Translate kan nggak pandai. ada. Saya nggak pandai Pak membaca pakai Nggak Google ada Translate. kalau pakai Google Translate itu kita kan orang PLB nih. Ah, Bisa rasa-rasain banyak yang tidak betul kita betulkan. karena ada beberapa istilah yang tak ada Ah, di translate-nya jadi aneh. aneh jadinya. Ya. Jadi berpandai-pandai saja. Mudah-mudahan bisa menjelang dapat yang bahasa Inggris yang betulnya. Oke. Nah, saya coba lagi share untuk menulis. Ya. Writing. Yes, writing assessment. Mm-mm. Great. Satu, ini sengaja Ibu beri angka ya, biar lebih mudah. Ada test of written language. Ya. Ada juga instrumen asesmen bahasa, tapi untuk orang yang sudah remaja. Ini dia, test of adolescence language 12. 2. 3. Jadi Ibu meminta saudara membuat tugas, bukan sekedar menyuruh-nyuruh membuat tugas, karena di dalam rincian tugasnya kemarin ada instrumen kan? Ada instrumen Bu minta Pak Dri? Ada. Ada ya. Berarti kita adopsi dari salah satu instrumen yang mana yang kita anggap yang kita ambil pedoman satu, contohnya kita ngambil untuk yang menulis, kita pedomani Ya. salah satu lalu kita kembangkan gitu maksudnya, Prof. Nah, ya benar, betul, betul, good. Sebenarnya penelitian untuk level S2, misalnya ada saudara yang mau meriset R&D tentang mengembangkan instrumen bla bla bla, gitu ya. Nah, ngambilnya harus dari ini. Ya nggak, Padri? Nah, kenapa? Galak Iya. Padri langsung Bu, galak. Dapat Padi kayaknya raso, jadi Padri. ngambil yang pengembangan instrumen itu jadi Bu, pengembangan instrumen sosial emosional, jadi Padi ngambil satu teori nanti apanya. Lagi cari-cari juga teori mah. Ya, cari teori induknya, teori payungnya, sosial emosional itu kalau sosial teori pasti teorinya Albert Bandura. Albert Bandura, Ibu. Yes, good. Albert Oke. Bandura. Iya. Social Ren- Learning Theory itu namanya. Rencana Padi nanti berbasis teknologi gini, Bu. Melenceng sedikit ya nggak apa-apa ya, Bu ya. Sedikit. Nah, Padi rencananya nanti kayak di platform-platform itu nanti setelah dites yang kayak ada yang kayak ada tes kepribadian gitu, Ibu nanti langsung muncul hasilnya setelah dipilih-pilih kayak gitu, Bu, oleh yang assessment-nya nanti gitu, Bu. Kayak Pakai emoticon gitu ya. kayak gini, dia ada optionnya nanti anak ini nanti ada kesimpulan belakang interpretasi hasilnya ada muncul langsung gitu, Bu. Rencananya kayak gitu. Keren, keren, keren. PA-nya siapa? Siapa Bu? Pak Anton untuk sementara peneliti akademik Pak Anton Ibu. Oh, Pak Anton. Tapi Pak Anton belum boleh. Belum bisa membimbing. Oh gitu ya Bu ya? Karena fungsionalnya belum keluar. Oh, Iya. so So, ya, maybe you ya yakin Ibu besok akan dialihkan ke siapa? Ya, belum boleh jadi pembimbing. Kecuali Tunggu, misalnya tunggu saja. ya I menguji know saja. with that. I know Iya. with that. Ya. Wait and In see, right? in my face Coming soon. maybe.
Film tuh In Pak, my space, coming soon. Film tuh. in my face on, maybe, I believe it. Yes, Oh, yes. ya. I hope so. Oke. Maybe yes. Nah, ada berapa ya untuk yang instrumen akses menulis? Kita coba cek lagi. Tolong berkabar berita ya yang sudah dapat. Kan nanti mengapa sengaja Ibu minta nulisnya di apa namanya di link Google Drive agar semua orang bisa mengakses. Ya enggak? Kita kan ini kan maju bersama ya. Oke. Kalau Pak Martias ada PA-nya Pak Martias ada nggak di sini? Ada. Oke, misalnya sebenarnya dari hari kemarin, hari ini mungkin saya banyak memberikan semacam insight, ide-ide riset, ya nggak? Ini semuanya di riset nih, Bu Prof. Nah, jadi jangan berpikirnya kayak gini, apa meningkatkan kemampuan penjumlahan ada ke laut lah itu untuk S1 ya. Tidak level lagi. Pengembangan model pengembangan bahan ajar berbasis flip pop ke laut. Maksudnya mengapa bukan itu buruk, tetapi itu cocok untuk anak S1. Ini kan S2. Ya. Kenapa bahasa Inggris semua instrumennya, Bu? Nyesal saya ambil S2 ini. Jangan menyesal. Awak hebat ini ya nggak? Manusia pilihan ini. Calon apa percontohan. Iya. Apa Tin? Ini mau bicara tadi ini. Bu Kepsek yang satu ini apa ini? Hah? Agak mencret melihat bahasa Inggris kok. Iya, kalau ke Google Translate pun harus disusun lagi kata-katanya kan, Bu? Itu yang bikin lama. Gatal kepala. Oh sebentar. Bapak Ibu semester kemarin sudah pernah saya ajarkan enggak cara membaca teks berbahasa Inggris? Pernah nggak? Udah, Ibu. Udah ya. Udah. Tinggal diterapkan. Ya, tinggal diterapkan. Cuma nggak bertemunya. Anaknya bertemu dia dong. Cari lagi. Ibu, Ibu, Ya, ya. untuk mencari instrumen asesmen ini, kan ini ada kayak membaca tadi ada 6. Kita mencarinya bagusnya di Google biasa atau tetap di Google Scholar? Kalau di Google Scholar itu sudah berisi tentang implementasi biasanya. Jadi, Kan sudah pernah Ibu ajarkan cara googling yang efektif di internet. Sudah pernah Ibu ajarkan? sudah. Sudah. Langsung Ya. terapkan ilmu yang sudah Ibu ajarkan. Langsung terapkan. Yakin dan percaya apa ya. Makanya pernah Ibu katakan orang lain mungkin bisa berjam-jam dia di depan internet dia tak menghasilkan apa-apa. Kita nggak perlu berjam-jam. 30 menit di depan internet kita langsung ketemu yang kita cari. Kan ada triknya. Tahu ya? Udah tahu ya triknya? Ya. Oke, 5 instrumen baru ya. Cukuplah 5 ya. Tadi untuk membaca ada 6. Sekarang kita pindah ke math ya. Math. Nah, Bapak Ibu hanya misalnya begini, yang satu yang kelompoknya membaca cukup pilih saja pilih salah satu, kemudian dikuasai instrumen tersebut, tentu dia di bahasa Indonesia kan, ya. Dikuasai bagaimana peruntukannya gitu ya. Oke, ngerti.
Bu, boleh nanya Ibu? Ya, silahkan. Kan ini kita lagi mencari dan belum dapat nih yang berapa. Nah, Kak, ini kan ada contohnya tadi membaca ada 6, menulis ada 5. Itu kan instrumen asesmen yang internasional yang biasa dipakai gitu, Bu. Nah, itu tuh biasanya apakah memiliki aspek yang berbeda-beda setiap instrumen, apa namanya ya, ada perbedaan atau memang kita bisa bolehkah kita mengambil misalnya ada 5 nih Bu, kita ambil ini sedikit, itu boleh seperti itu atau memang kita berbeda-beda aspek yang di setiap instrumen yang Ibu berikan? Nah, jawabannya satu instrumen dengan instrumen yang lain, aspek, subaspek, indikatornya berbeda. Jadi sudut pandangnya maka cara Bapak Ibu memahami sebuah instrumen itu contoh, ini ada key math, diagnostic, arithmetic test. Ini apa definisinya? Ditujukan untuk usia berapa, kelas berapa. Kalau sudah bicara usia dan kelas, itulah yang Ibu sebut kemarin, bahwa instrumen asesmen itu harus mengacu kepada mental, kemampuan mental. Takutnya yang kita asesmen adalah anak SD usia 12 tahun ke bawah, instrumen yang kita gunakan untuk anak SMA, mencretlah dia. Banyak dia dinyatakan tidak mampu. Sebenarnya tidak mampunya bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena instrumen asesmennya terlalu sulit bagi dia. Tidak sesuai dengan karakteristiknya. Kan tadi itu Ibu mulai dari mengasesmen pun harus sesuai dengan karakteristik siswa. Peruntukannya harus pas. Gitu ya. Ya berarti kalau kita berbicara implementasi ke depan gitu Bu, ketika ilmu ini kita pakai nanti di dalam keseharian, berarti ini harus kita kuasai, maksudnya tuh harus kita siapkan. Karena di SLB itu kan usia mentalnya pasti berbeda-beda. Jadi jika kita ingin menerapkan asesmen ini, biasanya kan kita cuma menerapkan asesmen yang IPIT kuliah dulu Bu, sebelahak dulu tahun-tahun berapa gitu instrumennya. Kalau kita mau pakai yang ini untuk kedepannya, berarti kayak yang 6 ini yang untuk membaca kita kuasai dan itu akan kita tentukan gitu. Jadi mau tak mau, kalau ini mau kita implementasikan di lapangan, ya kita harus kuasai dong Bu semuanya gitu. Ya, betul. Makanya tadi Ibu nggak minta Anda membaca semua instrumen, pilih saja salah satu. Ingat, di dalam paradigma kita pendidikan khusus, tidak berlaku istilah one size fit for all. Nah, apa arti bahasa begitu tingginya tuh, Pit? One size fit for all. Bapak tolong. One size. Tidak hanya satu sisi yang bisa untuk mencakup semuanya, John. Itu One sesuai untuk semuanya. one size fit Oh, for all. ukuran. Satu ukuran yang cocok. Satu ukuran. Untuk Satu. Ini untuk semuanya. Itu tak benar, tak berlaku di kita pendidikan khusus. Sama halnya baju saya paksakan dipakai oleh Pak Mul. Mungkin bisa dipakai tapi tak cocok. Kan gitu? Itu namanya paradigma one size fit for all. Dulu seperti itu pendidikan kita. Satu untuk semua. Seragam semuanya. Iya enggak? Iya atau iya? Iya Bu. Ya. Iya, betul sekali. Nah, saya yakin ini mahasiswa nih Pak Martias kalau kuliah sama Bu Marlina, apa yang dirasa? Apa yang dirasa kalau kuliah dengan Bu Marlina? Betapa. Ungkapan pertamanya betapa. Apa Widi? Dakdikduk, Bu. Apa yang dakdikduk? Ya, kadang
bertanya-tanya ini apa gitu kan Bu. Hah? Kadang kayak oh ya ngerti nih gitu. Jadi harus putar dan standby Bu. Harus tune in. Mm-mm. Bukan maksud Ibu materi gini ya. Materi gimana? Pit, Bu, antara teori dengan praktek di lapangan tuh berbeda, Bu. yes, betul. Itu gunanya kita Itu. belajar. Itu gunanya kita Perlawanan belajar. jadinya, Bu. Hah? Perlawanan jadinya, Bu. Iya, iya. Perlawanan kita kan maksudnya gitu, di sini Bu. gini loh, Bu. Hmm, Kita dapat ilmu nih sekarang. ya. Asesmen itu rohnya loh. Nah, pembelajaran itu harus berbasis asesmen. Oke, kita Nah, paham sekarang, Bu. Kita harus melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika Nah. tuntutan kepala sekolah, tuntutan pengawas, tuntutan dinas, itu berbeda dengan apa yang disampaikan, yang ilmu yang kita dapatkan sekarang. Sehingga kalau kita sampaikan pun, ya satu lawan banyak, Bu. Jadi kalau di anggota dewan nanti kalau kita terlalu menyampaikan walaupun itu benar, dimatikan mic kita nanti, Bu. Kok sebegitunya? Artinya Ya begini. seperti itu. Jadi konsep dalam berilmu, ilmu itu kan tegak lurus ya. Ilmu itu tegak lurus. Sama hanya kita ngajarkan sebuah kebenaran ke orang, itu memang sulit. Sulit gitu. Tugasnya kita, akademisi, tugasnya kita orang yang sedang berada di perguruan tinggi, kita harus mempertengkarkan pikiran kita. Mempertengkarkan pikiran. Itu saya meminjam istilah dari Rocky Gerung ya Pak Padri ya. Rocky Gerung. Harus bertengkar kita dengan pikiran kita. Itu tujuannya apa? Mengasah logika kita. Kuliah itu sebenarnya kan bukan menambah kepintaran, tidak. Kuliah itu mengasah logika. Ya. Mengasah logika. Oh, kalau mau cari gelar, cari aja di universitas swasta 1 tahun selesai itu Bapak Ibu nih. Betul, betul, betul. Tapi mencari logika, mengasah logika, tidak semua. Mungkin itu Anda dapatkan di semua perguruan tinggi, tidak. Ya. Nah, tugasnya kami dosen ini mengajak saudara semua bertengkar dengan pikirannya. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya bertengkar dengan pikirannya, itu yang kalau bahasa filsafatnya mengasah logika. Kalau bahasa agamanya mengasah apa namanya istiqomah. Ibu, Ibu, Ya, ya, kemarin sebelum kita kuliah ya, melanjutkan S2, mungkin ilmu kita mentok di situ saja, Bu. ya, Setelah kita masuk atau lanjut, makanya Era gitu nggak mau melanjutkan perkuliahan ke jurusan yang lain gitu kan. ya. Maunya kita linear gitu kan, Bu. Untuk memperdalam ilmu kita dari S1 ke S2-nya biar yang sinkron gitu, Bu, ada kaitan gitu kan. Kan ada teman yang ngajak MM lah tuh, Bu Teti Ya. ngajak juga KTP gitu. Jadi Era nunggu S1-nya memang harus PLB gitu. Kita harus mendalami PLB gitu kan, Bu. Jadi Ya. setelah kita kuliah S2, maka timbullah lagi yang Tinggi mentok tiga. tadi itu, yang yang mentok tadi itu bangkit kembali gitu. Oh ya, di lapangan seperti ini, kita dapat ilmu seperti ini, harus kita kembangkan gitu kan, Bu. Jadi itu. Jadi mungkin setelah kita karena linear ini, makanya ilmu yang kita dapatkan sangat banyak sekali gitu kan. Ilmu yang mentok kemarin itu mentoknya S1, kemudian di lapangan seperti ini, cuman itu saja. Setelah kuliah baru kita, wah ini banyak sekali. Gitu. Oke ya, jadi kalau nanti disampaikan agar saya lebih pintar memahami pendidikan khusus, salah ini ya, jangan ya, lebih baik mundur aja. Tapi kalau Bapak Ibu berniat kuliah itu memang betul-betul logika. Sebenarnya gini, mungkin Bapak Ibu bisa membedakan orang yang logikanya terasah dengan yang tidak. Bisa membedakan. Ya, bisa membedakan. Nah, dari mana kita bisa seperti itu? Ya dari seperti ini.
kita inquiry, kita sampaikan, inquiry lagi, sampaikan lagi. Kita banding-bandingkan gitu ya. Nah, itu yang dia. Saya untuk mempelajari instrumen asesmen ini saja Bapak Ibu, mulai mengenalnya tuh bukan di PLB. Mulai kenal itu justru di psikologi UGM bahkan. Jadi gini tuh Pak Martia, sampai dosennya itu sekarang sudah almarhum. Apa katanya, dia panggil ke saya, Uni Lina, kan ngajarnya di PLB ya? Iya. Itu kalau mau menjaring anak yang disleksia, what should you do? Yang ditanyakan apa yang kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan. Di zaman dulu waktu kuliah S2 itu, kita mengatakan anak orang bermasalah membaca, kita suruh orang membaca, anak ini membaca, nggak nginguk dia, tergagap-gagap dia, nggak bisa dia membaca. Kita langsung spontan mengatakan, ini anak bermasalah membaca. Iya nggak Pak Ibu? Iya nggak? Iya, Bu. Ya. Iyalah kalau Tahu. pengamatan kita saat itu sehat. Ya nggak? Pengamatan kita kan terbatas. Cara kita menafsirkan apa yang diamati pun juga terbatas. Kalau begitu apa yang harus dibutuhkan? Ini dosen Ibu ngajarkan di UGM. Harus itu ilmu PLB, jangan sampai salah kaprah nanti. Kalau di psikologi orang tuh sudah aman. Psikologi itu, kalau mau tahu mengukur IQ orang, ada tes IQ. Mau pakai yang mana? Wechsler, Binet-Simon, banyak. Oh, mau mengukur bakat, ada tesnya. Mau mengukur minat, ada tesnya. Mau mengukur kepribadian, ada tesnya. Pertanyaannya di kita ini, kan tak bisa kita bekerja di lapangan tak profesional. Nanti orang tua itu akan protes dia. Atas dasar apa ibu mengatakan anak saya disleksia? Nggak dapat jawab kita. Iya nggak? Pernahkah Bapak Ibu sebagai guru SLB didatangi oleh orang tua diprotes itu? Kok anak saya disebut autis? Apa dasarnya anak saya dikatakan autis? Apa jawaban Bapak Ibu? Jangan sekali-sekali menjawab Pak Ibu, oh berdasarkan pengamatan kami dia tidak ada kontak mata. Oh interaksi sosialnya sangat minim. No. Itu baru 2 kriteria. Maka ada DSM 4. Ingat, penegaan identifikasi autis, penegaan identifikasi ADHD, penegaan identifikasi tunalaras harus menggunakan DSM 4. Minimal. Sekarang sudah beredar DSM 5. Anda ada lagi zamannya sekarang. Oh iya Bu, anaknya keluar masuk kelas, anaknya nggak bisa diatur. Sepertinya dia bergerak banyak gerak terus dalam kelas. Dan harus di 2 tempat yang berbeda. Itu ya KIK kan dalam autis tuh. Harus di 2 tempat yang berbeda. Kalau hanya di sekolah saja dia tak bisa diam, banyak gerak. Di tempat mengaji dia bisa diam. Tidak tegak identifikasinya. Gugur dia sebagai ADHD. Nah yang kayak gitu tuh dari mana Ibu tahu? Dari DSM 4. Dulu saya nggak tahu Pak Matias. Maka betapa banyaknya ilmu itu yang saya sampai Ibu, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu. Kalau ikut workshop apa gitu. Saya sampaikan seperti itu. Letih kita. Karena yang kita sampaikan ilmu. Sementara orang yang mau kita sampaikan tuh tak paham dengan itu. Yang salah itu bukan orang, kita yang salah. Kita yang sudah tahu selalulah sampaikan ilmu itu. Jangan mati bola di ilmu itu di kita, ya enggak? Jangan mati bola itu di kita. Apit, jangan seperti anggota DPR dimatikan mic pula. Aku habis itu, aku tahu yang benar. Jangan mati ya. Ibu, Ya. tanya satu Bu. Ya. Di sekolah kan memang kalau khususnya di tempat ditin Bu, memang adalah instrumen-instrumen asesmen lama kan ada. Bu. Ya. Tapi untuk awal dipakai cukup lah. Mungkin enggak sempurna yang seperti yang kita pelajari ini mungkin belum gitu. Ya. Cuman anak ini masuk
Kalau kita kan orang pendidikan kan asesmen kan Bu, tapi mereka kadang masuk membawa keputusan yang sudah dari dokter Ibu. Misalnya masuk anak kalau kita melihat ya itu tadi kalau kita memandang kasat mata aja baru belum asesmen lain itu ada autis kalau kata kita, tapi setelah kesimpulan dokter yang dia bawa ADHD Bu. Yes. Jadi mana yang diberlakukan, apa digabung Nah, atau Ibu, gimana gitu Bu? sebentar, Yes, ya Sam. sebentar. Ibu tahu jawabannya. Sebenarnya yang disampaikan Ibu Titin tadi itulah kelemahan kita di bidang pendidikan khusus, Bapak Ibu. Saya sebut saja. Kita tidak tegak dalam identifikasi. Ketegakan identifikasi itu yang tidak. Dan itu kelebihannya teman-teman kita di psikologi. Dia punya sebuah acuan normatif terstandar untuk mengatakan sesuatu. Tegak dia. Dan itu sudah terstandar. Makanya Ibu ingin saudara ini setidaknya begini. Kalau ada 16 mahasiswa di sini, kemudian ada beberapa orang di antaranya tertarik mau riset mengembangkan sebuah tool. Jadi tool ya, dikatakan tool yang namanya instrumen itu tidak hanya yang dalam bentuk tabel itu, Padri ya. Tidak itu. Tapi ada penjelasan awalnya dulu. Ya, saya ada membuat HKI skala social anxiety. Hasil penelitian 2 tahun. Jadi kita membuat skala itu apa gunanya skala, skala ini diperuntukkan untuk orang apa, bagaimana cara menginterpretasikannya, aspek yang diukur apa, instrumennya mana, duduk itu. Teoritisnya jelas. Nah, yang kita selama ini kan ngamati anak itu kan seperti mencelak-celak lontong lalu bakso lalu bakso lewat bakso nampak lo lalu onde-onde pula yang tekana. Nggak ada seperti itu, nggak ada sistematisnya. Maka yang disebut asesmen itu apa? Proses pengumpulan informasi yang menyeluruh secara sistematis. Nah, kalau sistematis berarti ada instrumennya. Instrumen itu betul-betul berdasarkan teori. Pertanyaan saya, selama ini asesmen itu bagaimana? Adakah dia disusun berdasarkan teori? Tidak. Ya nggak, Padri? Tidak, Bu, betul. Tidak sesuai dengan teori. Nah, mana tahu Bapak Ibu yang kuliah di sini besok akan menjadi pengembang kurikulum di LPMP. Sekarang namanya BBPMP. BPMP. Kenapa pula BBPMP, Bu. diganti nama tuh? Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, Bu. Itulah. BBPMP. Nah, itu dia. Mana tahu ada Iza, ada siapa di sini Legenda, jadi pengembang kurikulum, bawalah ilmu ini gitu. Ya enggak? Kita nggak boleh menyalahkan kondisi ya, Fitri, nggak boleh kita nyalahkan kondisi. Memang beginilah kondisi kita. Ya sama hanya kita milih capres kemarin kan. Kenapa milih Prabowo? Emang nggak pilih presiden dan bangsa itu ya kan? Cak pilihan yang kayu lain. Lagi makan gratis. Ternyata baru keluar di Makan TV. siang. Makan siang gratis tuh ternyata dimulai 2049. Tambah susu asam folat. 2029. Untuk Wanita hamil lagi. Kalaupun menang, belum juga bisa Bapak, Ibu, dan kita semua menikmati makan siang gratis itu. Karena Sampai akan habis 5 tahun. diterapkan di 2029. Gigit jari lah kita. Kan gitu. Artinya gini, kita melawan sebuah, saya nggak menyebut kesalahan ya. Jadi, memang di dunia ini kan seperti dua sisi mata uang. Ya, tugas kita orang berilmu ya cari ilmu.
Setidaknya Bu Era sebagai kepala sekolah mulailah lagi inge-ingean gurunya tuh asesmennya, mana instrumennya, disusun berdasarkan apa, teorinya ada enggak. Nah, instrumen itu Bapak Ibu langsung diarsipkan. Ya, langsung diarsipkan. Jadi mengapa saya sebenarnya mata kuliah asesmen ini banyak yang mau kita bahas. Ya, saya ingin Bapak Ibu, kalau kita ada 8 kelompok, artinya ada 8 nanti. Oh, Bapak Ibu yang dapat skala Likert, bukan berarti instrumennya hanya format skala Likert yang Bapak Ibu cantumkan, tidak. Tapi bagaimana skala Likert diimplementasikan dalam bentuk asesmen. Instrumen asesmen. Ya. Itu mungkin sudah sampai mana kita tadi chat kita sampai mana? Matematik berhitung Bu yang nomor 2 di Stanford diagnostik. Stanford Diagnostic Mathematics Test. Nah, ini dari Stanford dia punya. Ya. Mana tahu suatu hari nanti kalau Bapak Ibu mengembangkan Padri Diagnostic Mathematics Test misalkan. Hasil risetnya apa? Siapa tadi yang bersuara? Bu, Ya. tadi lagi udah coba cari yang reading Bu, yang the bridge, yang BDIBS ini Bu. Ya. Jadi setelah dicari-cari ternyata dia tuh ada 2 Bu, ada yang ada yang batch 2-nya. Nah, itu apakah boleh ngambil yang antara satu itu atau harus dari awal gitu Bu? Jadi gini, kalau ada instrumen itu beredar, ambilnya yang versi terakhir. Versi terakhir ya, apapun. Apapun. Oke, ada lagi? Ibu, satu lagi. Ya. Bu, Ya. menyangkut dengan tugas ini, Bu. Kan Ya. untuk menentukan aspek ini, Bu, kan kami Ya. membaca itu, Bu. Ya. Kan kalau bahasa Indonesia itu kan aspeknya ada 4, Bu. Menyimak, mendengar, membaca, menulis. Kan gitu, berbicara. Menyimak, mendengar, menulis. Nah, kita kan sekarang dapat yang membacanya kan, Bu. Kita cari di internet ini, Bu, aspek ini kok banyak kali baginya, Bu, berdasarkan si A lain lagi, berdasarkan si B lain lagi. Itu mana yang kita ambil, Ibu? Jadi gini, ada kelemahannya instrumen asesmen berbahasa Indonesia yang Bapak Ibu gunakan pencarian. Kan saya kemarin bicara begitu. Instrumen yang beredar itu tidak sama strukturnya, formatnya seperti instrumen-instrumen teman-teman kita dari psikologi. Saya bukan, wah bagus ya psikologi, Bu. Kalau sesuatunya bagus, memang kita bilang bagus gitu ya. Kalau untuk instrumen pengukuran, betul. Ibu kuliah pengukuran itu 2 SKS untuk 2 semester. Baru di sana pahamnya, di bidang kita PLB sangat minim instrumen. Bahkan bisa dinyatakan tidak ada. Maka Ibu nulis buku asesmen. Ada nggak yang sudah baca buku asesmen Ibu? Coba. Sudah Bu. Yang mana itu? Asesmen anak berkebutuhan khusus. Iya, yang pakai biru-biru itu warnanya Bu, yang tempat ya. Ada sama sosial itu Bu. Yang psikoeducational. Siapa lagi? Asesmen yang mana yang dibaca? Asesmen kesulitan belajar. Itu di dalamnya kesulitan belajar semua. Asesmen akademik. Itu dia yang dipegang Padri itu. Yang dipegang Padri itu. Asesmen akademik. Akademik aja isinya. Jadi gini. Membaca sebuah instrumen, makanya mengapa saya berikan Bapak Ibu nama instrumennya, tolong jangan lihat dulu yang lain. Lihat instrumen itu. Catat ya,
ketika Bapak Ibu menentukan pilihan, misalkan saya mau memilih untuk membaca saja, misalkan saya pilih tadi siapa BDIBS ya, si Legenda tadi ya, Brigands Diagnostic Inventory of Basic Skill. Nah, ini kalau sudah dapat ini, tugasnya Legenda, kelompok Legenda itu apa? Apa itu definisinya? Ya, diperuntukkan untuk usia dan kelas berapa? Nah, pelajari itu. Aspek yang diukur dari instrumen ini apa? Subaspeknya apa, itemnya berapa, cara melaksanakannya bagaimana. Yang terakhir ini. Karena ini yang jadi acuannya Bapak Ibu nanti di lapangan, cara melakukannya. Ini semua walaupun saya jelaskan hanya untuk kelompoknya Legend, berlaku untuk semua. Bu, bagaimana dengan kelompok yang lain yang dapatnya yang sudah Ibu share itu kan reading assessment, writing assessment, math assessment. Yang chat bagaimana Bu? Chat itu sudah instrumen sayang ya. Kemudian peer assessment pilih salah satu. Kalau acuan kriteria, acuan normatif itu sudah langsung instrumen dia, langsung tekniknya di sana. Skala Likert langsung instrumen, langsung tekniknya. Nah, karena skala itu banyak jenisnya. Ya. Oke, paham ya? Ada yang mau ditambahkan Pak Matias? Sekiranya tidak ada yang mau ditambahkan. Oke. Semua sudah dicukupi oleh Ibu Prof. Marlina. Oke. Nah, kalau sudah jelas, silahkan Bapak Ibu sudah semakin terang benderang ya yang mau dikerjakan. Insya Allah. Harapan saya, mengapa Ibu hanya memfokuskan kepada membaca, menulis, berhitung instrumen yang Ibu share? Karena yang 5 lagi itu dia instrumennya sendiri itu. Malah lebih spesifik Bapak Ibu yang dapat kelompok itu. Ya. Nah, kalau ini kan ada misalnya untuk membaca ada banyak instrumennya, menulis ada banyak. Silakan memilih. Harapannya semua instrumen ini dipelajari dan dikuasai. Mana tahu nanti Bapak Ibu setelah saya share dan nanti Bapak Ibu mencari lebih detail tentang instrumen itu, tahu-tahu nanti jatuh cinta, kemudian ambil ini sebagai tesis. Nah, gitu. Yang PA-nya Ibu siapa di sini? Iza, siapa lagi? Ori, Sama sama Tiffany, Ori. Bu. Ori ya. Oh, sudah pasti R&D Ibu suruh. R&D. Siap-siap ya? Siap-siap ya R&D ya, Iza? Ya, Bu. Nanti ada buku yang dibaca Ibu share nanti, oke? Ibu yang matematik 2, Bu, instrumennya, Bu. 2 saja karena matematiku agak babiron kening adanya sedikit. Ngerti Bu Indah, ngerti babiron kening ya Bu Indah? Iya, Bu. Apa Bu, tuh? cuma ada sedikit, Bu. Apa? Seandainya kan gini ya, Bu. Tadinya kan awalnya ini kan mau bikin mengembangkan instrumen juga. Seandainya, nah Bu, ini kan untuk agar mempermudah guru kelas di kelas reguler untuk menentukan anak ini ABK atau tidak. Berarti nanti dari beberapa teori digabungkan gitu, tapi disederhanakan itu bisa kayak gitu, Bu? Oh, nggak bisa. Teori Bu Marlina, teori Pak Matias, sudut pandangnya mungkin berbeda. Nggak boleh orang tuh diadu dong. Pokok maksud hati awak, pokok kalau gado-gado, teori Bu gado-gado, teori Pak Matias pecel. Atau Bu Indah gabung pecel sama gado-gado. Tuh keluarnya tak jelas. Ya. Yang namanya kita mengacu teori induk, makanya cari teori induk. Kalau bahasa lainnya landasan teorinya apa? Ya, betul.
Nah, landasan teori itu boleh kita memaparkan teori si A mengatakan begini, si B begini, si C begini. Saya mengacu teori si B. Itu yang bagus. Nah, Iya, boleh teori si A sama si B, waduh-waduh, campur-campur aduk, itu jadi teori awak. Hebat kali betul, kita. betul. Dalam ilmu nggak boleh begitu. Tapi walaupun begitu masih banyak dosen yang punya aliran yang berbeda dengan Ibu. Nah, coba apa kesimpulan awak dari teori orang itu? Hebat kali kita nyimpulkan teori orang. Biarkan jadi kita menghargai ilmu itu, biarkan teori itu apa adanya. Lantas kita akan ambil satu teori yang sesuai dengan keadaan kita. Yang keadaan itu apa? Subjek penelitiannya, kondisinya. Nah, itu yang membuat kita memilih. Nah, boleh ya digabung-gabung ya Bu Indah ya. Iya, Bu. Masih, Dan Bu. tidak boleh pula teori itu disederhanakan. Tak boleh. Namanya juga teori. Teori itu lahir sudah bertahun-tahun, hasil riset bertahun-tahun, lahir teori. Terus kita sederhanakan saja dalam waktu sehari. Nggak boleh dalam ilmu begitu. Tapi bagus juga nih ditanyakan. Makanya, Berarti Bu, yang apa? ya terkait yang dari yang planning Padri ini ya Bu ya. Padri kan ambil yang Albert Bandura ini teorinya gitu kan. Terus Padri lagi merujuk lagi terakhir siapa yang melakukan pengembang ini, dari pengembang yang terakhir yang ininya itulah lagi yang Padri lihat lagi untuk dikembangkan lagi supaya bukan lebih baik ya, lebih dikembangkan lagi seperti itu ya Bu ya. Ya, boleh. Boleh Berarti ya seperti itu. Ba- Yang teori induknya nggak boleh lepas. Jadi artinya ya, gitu, apapun bentuknya instrumen yang akan dihasilkan oleh Padri, dia tak boleh lepas dari teori social learning, teorinya Albert Bandura. Kayak gitu kita berteori itu. Ya, oke. oke. Siap. Jadi kuliah riset itu memang harus kayak gini. Nah, ya nggak? Kuliah riset harus kayak gini. Membuka cakrawala. Saya yakin dan percaya banyak yang dapat ide. Gantilah saya judul tesis yang kemarin gitu. Ya kan? Iya kan? Nih, wajah-wajah yang mau mengganti itu sudah mulai nampak ini. Rizka udah mau ganti itu. Fitri udah mau ganti itu. Teringat brown out, Bu. Burn out. Burn out. Brown out. Galau semalam. Galau semalam. Ya. Itu Burn kan out. itu kita banget. Brown out. Sama Bu Titin, Nana juga. Ya kan itu makanya. Jadi gini saja kalau ini misalnya saya walaupun secara tertulis saya membimbing 2 mahasiswa S2 kita. Secara belakang layar silahkan semuanya berkonsultasi, dibolehkan kok. Nah, hanya ke saya, dosen lain juga akan begitu kok. Ya, pasti begitu. Sama juga dengan saya. Sama juga dengan saya. Apa yang dapat kita berikan, kita berikan. Terutama Ibu Pina Novalia dan Ibu Desri. Silahkan bla 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 bla. Untuk mencapai yang terbaik. Tunjukkan bahasa S2 kita itu seperti ini. Oke, terima kasih Pak. Nah, kita sekarang untuk hari ini, siang ini kita cukupkan sampai di sini. Karena Ibu kemarin udah bilang mau pergi. Kalau pestanya itu di hotel kan dibatasi waktunya ya. Takutnya nanti habis nasinya di sana. Ya. Terus aspek yang Sesegera asesmen yang mungkin. lain gimana dibantunya Bu? Nah, apa? Aspek-aspeknya yang lain Bu. Aspek itu cari dari teori. Jadi misalnya begini. Kita mau membahas tentang asesmen membaca. Peer assessment. Ya, contohnya peer assessment. assessment. Boleh, peer assessment saja. Teori peer assessment, peer kalau dia terkait dengan peer itu pasti dia teori belajar sosial. Untuk teorinya. Bapak Ibu saya sarankan mahasiswa S2 wajib memiliki buku Model of Teaching. Joyce and Well tulisannya. Ya, wajib punya itu. Kalau nggak duduk nanti. Model of Teaching. Bahasa Inggrisnya ada. Buku bahasa Inggrisnya ada di Ibu. Kalau mau bahasa Inggris ya. Ibu yang kemarin nggak jadi Ibu share, Bu. Yang mana? Yang assessment.
Yang Iya. yang Salvia itu, Bu. Iya kan sudah dapat kemarin, cuma yang berbayar yang dapatnya sama Padri itu kan. Abang beli di apa di Shopee yang ini 66.000 cuman, tapi entah ini yang edisi 11, edisi 14 yang terbaru, cuma edisi 11 66.000. Udah Bang order, tapi nggak tahu hasilnya gimana. Ini dia Tunggu bukunya, dulu. cek. Silakan dilihat dicek. Model of teaching itu dia modelnya banyak. Mau ngembangkan model kecil apapun, induknya harus dikuasai buku ini. Ini model-model pembelajaran, models of teaching. Ada kurang S-nya tuh. Udah lah, nggak apa-apa. Itu aja lah. Cari di internet, ada. Ada nggak Padri? Searching. Ada Bu. Nah, oke. Nah, mau misalnya peer teaching, peer assessment. Peer assessment itu induk teorinya dari mana? Apa pengertian peer assessment? Apa aspeknya yang diukur di sana? Bukan aspek instrumen ya, aspek dari kajiannya. Oh, yang dapat membaca, aspek yang diukur dari membaca apa? Yang dapat menulis, aspek yang diukur dari menulis apa? Kemungkinan besar resumnya itu ada banyak. Teori si Ana, si Anu, si itu. Nah, yang instrumen yang Ibu share hari ini itu bagian yang kesekiannya kan, Padri? Ada instrumen. Tujuannya Ibu menjembatani biar Bapak Ibu luas wawasannya. Di dunia sana begitu banyak kok yang sudah hebat. Itu dia ya. Jangan sibuk aja membaca buku Marina aja. Nih saya khawatirkan itu sebenarnya. Oke. Nanti ada pula bertanya, Titin tidak boleh lagi baca buku Marlina, Bu. Jangan pula tak membaca buku Marlina. Jadi kameramen sebuku. Ya. Tetap baca, tapi yang internasional juga kita baca. Itu maksudnya ya. Terjawab, Padri? Sudah ya? Terjawab. Model of teaching di buku kalau yang versi Indonesia di Shopee cuma 70.000 ada, yang bahasa Inggrisnya juga ada di Shopee, yang terjemahan udah Janganlah ada. beli yang berbahasa Indonesia. Nanti berbikun keningnya membaca. Beli yang S2. berbahasa Inggris. Oke, model teaching ada ya. Ini mahasiswa S2, S3 di bidang kependidikan wajib itu buku wajibnya itu. Model of teaching itu. Oke, cukup Dia sudah ya. banyak edisi ya Bu? Sudah banyak edisi ya Bu ya? Ya, pertanyaannya sama Malagen, pilihlah edisi yang terakhir. Kalau ada yang muda, ngapain pilih yang tua? Ini yang berapa nih? Bu, Ya. kalau yang berhitung ini teori induknya ini apa bukunya tuh, Bu? Berhitung, ya banyak cari. Ibu kan tidak ada kasih tahu buku apapun. Yang model Teori teaching cuman. tadi itu dasar itu. Model of teaching itu dasar. Semua Anda dapat. Karena tadi kenapa Ibu share model of teaching? Kalau Anda mau penelitian, mau mengembangkan model pembelajaran, maka dikuasai dulu model-modelnya. Itu maksud Ibu. Masa kita bisa mengembangkan sebuah model orang lainnya kita nggak kenal. Tadi tanya, peer assessment itu masuk model yang mana ya? Nah, nggak tahu jawabannya. Salah. Oke? Cukup? Enough. Enough today? Cukup? Enough. Bu. Ya, oke. Jadi bukan berarti tidak ada aktivitas Bapak Ibu kuliah. Mungkin ketika saya izin nanti live dari Zoom, Bapak Ibu kan boleh berdiskusi untuk mengerjakan tugas ini dengan Zoom yang sama. Ya, boleh ya. Jangan bubar pula. Aku pergi pula macam-macam. Jadi besok hari Minggu, kita ketemu siang, insya Allah. Saya akan tagih progresnya ini. Saya. Oke. Cukup Pak Martias? Cukup. Saya juga minta izin. Sama. Oke.
Kita tutup saja dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum alamin. warahmatullahi Atau wabarakatuh. difoto dulu. Oke, boleh. Ini foto hari kedua. Iya. Oke. Lampu mati enggak? Nggak usah. Oke. Oke, 1, 2, 3. Lamul. Oke, thank you a lot. Ya. Oke, Mohon izin Bapak. sekali dari grup ya. Ya, Ibu. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.